Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa Nabi Sayyidina Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat adalah wajib ada setiap orang yang balik. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wal muradu bil muhtalim, yang dimaksud dengan muhtalim al-baligh, orang yang balik. Wal muradu bil wujubi, dan dimaksud dengan wujub ikhtiar, wajib memilih. Jadinya hadis ini menjelaskan tentang hukum mandi untuk sholat Jumat, yang dimana hukum mandi sholat Jumat itu hukumnya di sini wajib, tapi wajibnya di sini ialah wujub ikhtiar. Wujub ikhtiar tersebut ialah maksudnya sunnah, tapi sunnahnya itu sangat ditekankan karena mandi untuk sholat Jumat itu memiliki banyak fadilah. Di antaranya bisa menghapus dosa kita seperti dijelaskan pada hadis man ghusala yaumal jum'ati kafarat anhu dzunubuhu. Qaulur rajuli li sahibihi, dan seperti ungkapan seseorang kepada sahabatnya, hakku wajibun alayya, hakmu wajib atasku, wallahu a'lam. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Samurah semoga Allah meridainya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawadda'a yaumal jum'ati, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, tabiha wa ni'mat, maka dengannya beruntunglah dia pada hari itu. Wa man igtasala faghuslu afdalu, dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik baginya. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita berwudu sebelum berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka orang itu mendapatkan keberuntungan pada hari itu. Dan apabila ia mandi sebelum berangkat, maka mandinya itu adalah paling baik bagi mandinya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Salman semoga Allah meridainya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulu yaumal jum'ati wa yatatahharu masata'a min tuhrin wa yadhinu min duhnihi. Seorang tidak mandi pada hari Jumat dan dia bersuci semampu dia bersuci, wa yadhinu min duhnihi, dan dia memakai minyak dari minyaknya, aw yamassu min tibi baitihi, atau dia menyentuh atau memakai dari minyak wangi rumahnya, summa yakhruju, kemudian dia keluar, fala yufarriqu baina itsnaini, maka dia tidak memisahkan di antara dua orang, summa yusalli ma kutibalahu, kemudian dia salat apa yang telah diwajibkan baginya, summa yansitu, kemudian dia diam, idza takallama al-imam, apabila imam berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali diampuni baginya di antara Jumat tersebut dan di antara Jumat yang lalu. Hadis ini menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam hadis ini, seorang akan mendapatkan pengampunan Allah antara Jumat yang sedang ia jalani hingga Jumat yang akan datang. Apabila kita melakukan suatu di antaranya, dia bersuci, semampu dia bersuci, dan dia memakai minyak dari minyaknya, atau dia memakai dari minyak wangi rumahnya, kemudian dia tidak membedakan di antara dua orang, kemudian dia sholat apa yang telah diwajibkan, kemudian dia diam apabila yufarriqu baina itsnain, maksudnya juga tidak melompati orang. Maksudnya misalnya kita mau ke Sapyang, tidak sampai kita lompat lewat pundak orang itu. Tapi salah juga orang yang baru datang yang terlalu di belakang dia duduk. Dia sisakan sap yang di tengah kosong, itu juga salah. Jadi kalau kita baru datang, yang pilih sap yang paling depan yang kira-kira kita sempat. Lanjut. Sahih Bukhari, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat ghusla janabah seperti mandi janabah, summa raha fi sa'atil ula, kemudian dia berangkat pada jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban badanatan, dia berkorban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarabal faqaratan, dan barang siapa yang berangkat pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban sapi. Wa man raha sa'ati tsalisati faka'annama qaraba qabshan aqrana, dan barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban kibas yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qaraba dajajatan, dan barang siapa yang berangkat pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qaraba baydatan, dan barang siapa yang berangkat pada jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban sebutir telur. Fa idza kharajal imam wa hadaratil malaikatu, maka apabila imam telah keluar, hadaratil malaikatu, para malaikat telah hadir, yastami'una dzikra, mereka para malaikat itu mendengarkan zikir. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian dia berangkat pada jam yang pertama, maka dia akan diberikan ganjaran seperti berkorban unta. Dan barang siapa yang berangkat pada jam yang kedua, maka dia akan diberikan ganjaran seperti berkorban sapi, dan seterusnya. Maka apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, hadratil malaikatu yastami'una dzikra, mereka pada malaikat itu hadir mendengarkan zikir. Muttafaqun alaih, di Bukhari Muslim. Qalahu ghuslul janabah, ungkapannya ghuslul janabah ay ghuslan, yaitu mandi ka ghuslul janabah, seperti mandi janabah disifati pada sifatnya. Ini semuanya dibasahi, semua badan, anggota badan, rambut dan sebagainya. Terus Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal Jum'ati, dia menyebut pada hari Jumat, faqala, maka beliau bersabda, fiha, padanya Jumat itu saatun, ada satu jam, la yuwafiquha abdun musliman, hamba muslim itu tidak menepatinya, wa huwa qa'imun yusalli, dan dia hamba muslim itu mendirikan salat, yas'alallahu syai'an, dia meminta kepada Allah sesuatu, illa atahu iyahu, kecuali mengabulkan permohonannya. Wa asyara biyadihi yukalliluha, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan bahwa waktu itu sangat sebentar. Hadis ini menjelaskan sebagaimana sudah dijelaskan oleh guru kita dan guru Haji Muhammad Mutamam Khalid bahwa ketika seorang salat lalu bertepatan dengan waktu terkabulnya doa waktu di sini, itu ada yang mengatakan di antara dua khutbah dan di antara asar dan maghrib, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa menunjukkan bahwa waktu itu sangat sebentar. Muttafaqun alaihi, di Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. berapa kau baca itu? Hah? Nyapa 5, saya suruh berapa? Oh, yang kelas 6 aja, 7.